Bagaimana saya bisa melihat apa yang ada di dalam tas? Ini adalah saya benar-benar memiliki kemampuan clairvoyance. Hei. Maaf, aku membuka pintu mobil tanpa melihat ke kaca spion. Bekerja di toko barang antik dan membeli barang palsu. Pengantar makanan paruh waktu ditabrak mobil. Mengapa saya begitu sengsara? Tuhan. Saya tidak mencari pernikahan, saya hanya ingin menjadi kaya. Beri aku sepasang mata waskita. Aku akan menelepon 120 dulu. Bagaimana saya bisa melihat apa yang ada di dalam tas? Ini adalah, saya benar-benar memiliki kemampuan clairvoyance. Tidak perlu. Pengambilannya sudah selesai. Saya harus kembali ke toko barang antik. Bagaimana dengan pembersihan? Selamat tinggal. Hei, mengapa orang ini sangat aneh? Bosyo. Dengar, terus lakukan itu. Kumpulkan barang antik saya. Lao Chen, bukannya aku tidak akan membantumu. Hanya tiruan. Saya tidak bisa menjualnya bahkan jika saya mengambilnya. Produk porselen dinasti Ming. Tapi porselen mengandung 500.000 koin emas. Mata Rongen itu nyata. Bos ini, kamu porselen. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Kamu gila. Porselen ini benar-benar suatu keharusan. Paman Yo, kapan ayahku berulang tahun, dia suka mengoleksi porselen. Saya ingin membelinya dengan harga murah. Gadis kecil, kamu menginginkan ini. Paman, menurut Anda seberapa tepat? Demi kesalehan anak Anda, berikan aku nomor ini. 300 baris. Saya bilang 30.000. Kok bisa 330.000? Paman. Lihat, aku salah satunya. Bekerja paruh waktu di toko barang antik. Jangan bilang 30.000. Aku bahkan tidak bisa mengeluarkan 3.000. Aku hanya ingin memberikannya pada ayahku. Beri saya hadiah ulang tahun sebesar 300 yuan. Baiklah kalau begitu. Bisakah Anda menambahkan lebih banyak? Berikan 500 yuan. Produk Eagle ini dibuat dengan baik. Anda juga tahu bahwa itu adalah sebuah produk. Lalu 500. Oke. Bosyo, aku pergi dulu. Hei, Suking. Porselen ini sama sekali tidak berharga 500 yuan. Sama seperti itu. Harapan di mataku. Apa yang saya lihat bukanlah ilusi. Benar saja, itu emas, pisau, dan uang ibu. Mata waskita ini nyata. Bukan ilusi. Benar saja, itu emas, pisau, dan uang ibu. Mata waskita ini nyata. Bukan ilusi. Saya menggunakan 500 yuan. Baru saja membeli nilainya 500.000 barang antik. Sekarang saya benar-benar kaya. Bos, apakah Anda mengenakan biaya ini? Yo. Sepertinya ini seorang mahasiswa yang tidak tahu apa-apa. Gadis, meskipun kamu sudah tua, namun kerusakannya serius. Boskin. Jika Anda mengatakan 20.000, lalu aku akan memeriksanya di tempat lain. Ini uang ibu, bukan tiruan yang ditemukan di jalan. Gadis, kamu lihat, harga yang diminta setinggi langit harus dibayar. Bagaimana denganmu? Jika Anda berpengetahuan, beri aku nomornya. Nilai uang ibu ini, kamu lebih tahu dariku. Mari kita lakukan dengan harga tetap. Jika berhasil, jual saja. Jika tidak berhasil, saya akan mencari di tempat lain. Gadis, ini 700.000. Memang agak tinggi. Dan perolehan uang induk oleh industri tidak optimis. Tidak banyak orang yang mampu membelinya. Tidak sebaik. Anda lihat, sangat banyak. Koin kuno ini setidaknya bernilai 500.000 yuan. Menjual seharga 400.000 yuan adalah suatu kerugian. Kasus terburuk, tunggu sebentar lagi. Lalu aku akan pergi memeriksa rumah-rumah lain. Hei, tinggalkan toko saya. Saya tidak bisa menjual koin tembaga Anda. Gadis kecil, Anda anti. Bisakah kamu menjualnya kepadaku? Hei, tinggalkan toko saya. Saya tidak bisa menjual koin tembaga Anda. Gadis kecil, Anda anti. Pak tua, kamu ingin membeli koin tembaga ini? Hei. Nama saya Chu Han Liang. Anda baru saja berada di toko. Berbicara dengan Boskin. Saya mendengar semuanya. Aku suka uang ibu ini di tanganmu. Sangat tertarik. Jika kamu tidak keberatan, ayo cari hotel. Mengobrol sambil makan. Saya ingin tahu detail koin ini. Itu akan menyusahkanmu. Gadis kecil, koin ibu pisau emas ini. Saya seorang ibu pecinta uang. Bersedia membeli 1 jutaan. Keuntungan saya hanya 500.000. Ini adalah kue di langit. Menjual 1 juta yuan diterima dari kartu bank. Tuan Chu, nama saya Suking. Panggil saja aku Xiao King. Xiao King, bisakah kamu memberitahuku asal-usul uang ini? Ini adalah kali terakhirku diambil di pasar Loa. Pikir pemilik warung hanya peralatan tembaga biasa, tapi teksturnya terlihat istimewa bagi saya. Baru saja membelinya. Oke. Kamu masih sangat muda, sangat berpengetahuan. Jika Anda memiliki bayi baru, beritahu aku dulu. Saya pasti akan memberi Anda harga yang bagus. Oke, Tuan Chu. Saya pasti akan menghubungi Anda lebih banyak lagi di masa mendatang. Ayo. Hai gadis kecil. Yang mana yang kamu suka? Aku akan membuatnya lebih murah untukmu. Informasi kontak Tuan Chu juga ditambahkan. Juga akan ada beberapa saluran untuk pengiriman di masa depan. Mari kita lihat apakah kita bisa mengambilnya. Gadis, datang dan lihatlah. Uang antik Biden Tongbao. Nilai produksi minggu lalu adalah 0. Hei. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, otentik akhir dinasti Qing, bernilai 3 juta. Hei. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, otentik akhir dinasti Qing, bernilai 3 juta. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian, otentik akhir dinasti Qing, bisa dipakai. Aku bahkan tidak bisa melihat tulisan tangannya dengan jelas. Alangkah baiknya jika bisa diperbaiki. Gadis, yang mana yang kamu suka? Aku akan membuatnya lebih murah untukmu, bos.
Bagaimana cara menjual batu ini? Gadis, ini bukan batu. Ini segel Tang Bohu. Hanya di film. Tang Bohu yang memesan dupa musim gugur. 30.000 yuan. Kamu mengambilnya. Bos, apakah kamu bercanda? Jika ini benar-benar milik Tang Bohu, 30.000 yuan. Bahkan satu sentuhan saja tidak cukup. Dan Anda lihat, kata-kata di sini semuanya dihaluskan. Saya akan membelinya kembali. Menghaluskannya. Ukir kata untuk bersenang-senang. Saya dengan tulus membeli. Katakan padaku hargamu yang sebenarnya. Aku pergi. Kalau begitu beritahu saya harganya. Biarkan saya membuat pembukaan hari ini. Tidak menghasilkan uang dari Anda. 76 yuan. Saya hanya punya 78 yang tersisa di dompet saya. Sisakan 2 yuan untuk saya naik bus. Kamu lihat. Hei, oke. Bayangkan saja saya meniru Lei Feng hari ini. Lebih dari 70 yuan. Belilah produk asli dinasti Qing akhir. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, tidak rugi. Saya akan melihatnya lagi. Gadis itu memiliki selera yang bagus. Ini adalah cermin perunggu binatang gurui. 800 yuan. 300 atau tidak? Setidaknya 600 yuan. Tidak menghasilkan uang dari Anda. Halo, saya Suking. Nona Su. Saya Chu Qiansun yang memukul Anda. Aku ingin mentraktirmu makan. Maaf, aku tidak sengaja menyakitimu dengan membuka pintu mobil. Oke, tapi di lain hari, ada hal mendesak yang harus aku tangani hari ini. Oke, hubungi saya nanti. Harus lihat dulu. Bisakah kamu menaruh segel batu darah diperbaiki? Lupakan saja. Mari kita bicarakan besok. Kalaupun tidak bisa diperbaiki, tidak akan rugi. Segel batu darah ayam Zhao Ziqian dipulihkan bernilai 3 juta. Ini masih dalam keadaan rusak kemarin. Mengapa hari ini diperbaiki? Apakah sudah diperbaiki? Fisik antik. Lupakan saja. Lebih baik dijual dulu. Saya Suking. Xiao King. Saya mendapat segel di sini. Bagaimana kalau kamu memberiku bantuan? Kirim lokasi Anda. Saya akan minta sopir untuk menjemput Anda. Tidak perlu. Aku akan naik taksi saja ke sana. Xiao King, Anda di sini. Di mana barangnya? Buka mataku dengan cepat. Tuan Chu, silakan lihat dulu. Aturan toko barang antik. Kamu lebih tahu dariku. Ini adalah segel batu darah ayam milik Zhao Ziqian. Berapa harga yang ingin Anda jual? Tuan Chu. 3 mahakarya unik epigrafi dan lukisan batu Zhao Ziqian. Kamu lebih tahu dariku. Jika segel ini dipasang, kata-kata rumah lelang. Harganya bisa berlipat ganda. Kamu seorang ahli. Beri aku harga sebenarnya. 2 juta. Tuan Chu. 2 juta terlalu rendah. Kami memiliki persahabatan. 400.000. 2.600.000. Jika menurut Anda itu pantas. Mari berdagang hari ini. Kamu gadis. Oke, seperti yang Anda katakan. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Chu. Ditransfer kepada Anda. Perhatikan untuk menerima. Menerima NT2 6 juta. Tuan Chu. Kamu tahu banyak barang antik. Ketika saya masih muda, dia adalah siswa terbaik di Anjing. Mempelajari barang antik. Kemudian, dia terjun ke dunia bisnis dan membuat perhiasan. Hai perhiasan terbang. Kamu tahu. Dia adalah ketua Feixiang. Perhiasan terbang. Ini lokal. Tuan Chu, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dulu. Terima kasih banyak Tuan Chu hari ini. Cara menjual botol tembakau ini. Yo, ini bukan toko barang antik saya. Sahabat pembersih, saya tidak ingin mengambil pekerjaan paruh waktu lagi sebagai pengantar makanan. Sewa yang Anda bagikan dengan saya sebelumnya belum diberikan kepadaku. Sewa sayang. Anda memiliki sahabat yang malang. Jangan biarkan dia merusaknya. Saya ingin memberikan Tuan Chu Yuan Qinghua. Nilainya 1,8 juta. Ini Tuan Chen, pacarku. Cukup untukmu di toko barang antik. Jadilah magang selama 10 tahun. Cangkir teh hitam mengkilap biru dan putih Yuan. Tahun 1980-an. Tiruannya bernilai 300 Yuan. Kamu Yuan Qinghua. Ini memang cukup berharga. Kirim ke orang yang lebih tua. Beyer pasti punya wajah. Saya kira Anda memiliki penglihatan. Omong kosong apa yang Guru Chen bicarakan dengannya. Kita masih harus pergi ke kakek Chu. Bagaimana dengan hadiah ulang tahun? Hanya Ling Chu yang berani membuat keributan seperti itu. Mengandalkan identitas pernah berbagi rumah. Datang untuk sengaja membuatku jijik. Apakah kamu sakit? Saya Chu Qiansun. UPS, maaf, saya memarahi orang yang salah. Apa yang kamu inginkan dariku? Ulang tahun kakekku akan segera tiba. Anda bekerja di toko barang antik. Hadiah ulang tahun antik. Hasilnya baru saja terhubung.
Maaf. Saya sedikit cemas sekarang. Hal hadiah ulang tahun. Saya akan membantu Anda melihatnya besok. Oke, aku akan menghubungimu besok. Ya. Nona Chu, silakan duduk. Nona Chu itu. Saya sangat menyesal. Saya kemarin, aku benar-benar tidak memarahimu. Oke, aku memaafkanmu. Kakek saya suka mengoleksi barang antik. Ulang tahunnya beberapa hari lagi. Saya ingin mengirim barang antik. Tapi saya tidak mengerti ini. Tidak ada seorang pun yang aku kenal juga. Baru saja memikirkanmu. Jadi apa yang kamu inginkan? Izinkan saya membantu Anda mendengar pertanyaan terlebih dahulu. Tidak ada persyaratan. Ya, hanya barang antik yang mudah dibawa. Berapa harganya? 0,5 juta hingga 1 juta. Selama itu terlintas dalam pikiran Anda. 0,5 juta hingga 1 juta. Itu mudah untuk dikatakan. Ya, itu dia. Nona Chu, saya akan memberi Anda dua pilihan. Aku akan membawamu ke toko barang antik. Ini lebih aman. Bagaimana dengan yang kedua? Aku akan mengantarmu ke sana, mengambil barang antik di jalan. Belum tentu dapat menemukan yang bagus. Berhenti memanggilku Nona Chu. Panggil saja aku dengan namaku. Saya tertarik untuk mengetahui kebocorannya. Ambil kebocorannya dulu. Jika tidak, ayo pergi ke toko lagi. Jika Anda berhasil mengetahui kebocorannya, Anda akan mendapatkan setengahnya. Oke. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Pergi. Patung bintang umur panjang yang diukir dari kayu. Dinasti Song asli. Harga barangnya sekitar 300.000. Ukiran kayu ini terbuat dari diukir dari kayu kapur barus. Karena usia, tutupi dengan debu dan kotoran. Hai gadis, lihat saja. Ini semua adalah barang lama yang saya miliki. Apa yang kamu suka? Saya akan memberi Anda diskon. Bos, bagaimana cara menjual patung ini? Gadis, ini adalah anak yang berulang tahun. Jangan melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Ini adalah benda dari dinasti Song. 800.000. Masih 80.000. Bos, kamu lucu sekali. Dinasti Song telah hancur selama 7 atau 800 tahun. Kayunya sudah lama membusuk. Patung ini nilainya paling banyak 200. Apakah Anda ingin menjualnya? Imitasi Republik Tiongkok. Harganya lebih dari 200 yuan. Jika Anda tulus menginginkannya. 50.000. Tidak 1 poin lagi. Suking, apa bagusnya potongan kayu ini? Ayo pergi. Izinkan saya berbicara tentang harganya lagi. UPS, apa yang ingin kukatakan? Hilang. Oke. Hehehe. Hai gadis, jangan terburu-buru pergi. Saya belum membukanya hari ini. Saya menjual ukiran kayu ini kepada Anda. Datang dan dapatkan itu. Chihiro. Ya, ambil kembali ukiran kayu ini. Hadiah ulang tahun untuk kakek. Dia pasti menyukainya. Sungguh. Namun ukiran kayu ini dilapisi warna abu-abu. Ada juga nodaminya. Mengapa kamu berbohong padaku? Itu benar-benar harta karun. Jika kakekmu tidak menyukainya, datanglah padaku lagi. Aku akan memilih yang lebih baik untukmu. Tidak apa-apa. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Tidak perlu. Kali ini, anggap saja itu sebagai hadiah dariku. Tidak apa-apa. Mari kita makan bersama di siang hari. Baru saja ke restoran kemarin. Oke, aku akan mentraktirmu. Pergi. Kakek. Kakek, aku kembali. Chihiro. Saya baru saja hendak tidur siang. Aku bertengkar denganmu. Mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini hari ini? Kakek. Bukankah ulang tahunmu akan segera tiba? Aku memberikanmu hadiah ulang tahun. UPS. Tunjukkan padaku dengan cepat. UPS. Kakek, pelan-pelan. Berhenti jatuh. Bagus. Ukiran kayu ini, di mana kamu mendapatkannya? Pasar antik. Saya menegosiasikan setengah harga dengan bos. Jual saja padaku. Ini dari dinasti Song. Lihatlah ukiran ini. Betapa halusnya ukirannya. Bahannya masih kayu kapur barus. Ya, baunya masih enak setelah lama ditinggalkan. Jadi berapa nilainya? Bersihkan dengan benar. Bernilai 3-5 juta. Seharusnya tidak ada masalah jika Anda menemukannya. Seperti ukiran kayu. Di mana kolektornya? Saya kira harga ini. Apakah akan diangkat? Ya. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Aku akan pergi mencarinya. Oke. Kemana kita akan pergi? Misterius. Jalan Yuanxi. Itu tidak laku. Apakah ini tempat ditemukannya batu giok mentah? Jika Anda tahu, tetap bertanya. Ngomong-ngomong, tahukah Anda cara berjudi batu? Saya bahkan tidak tahu seperti apa batu kasar itu. Berjudi di atas batu. Taruhan saja ada batu giok di batu itu. Dibungkus dengan kulit yang lapuk. Anda harus mengandalkan pengalaman untuk melihat tekstur dan menyalakannya. Untung saja aku mempunyai kemampuan clairvoyance. Lihat langsung ke dalam. Bukankah ini keuntungan yang pasti? Jadi tunggu apa lagi? Ayo cepat pergi. Bagaimana cara bermain judi batu ini? Anda akan tahu kapan Anda sampai di sana. Pergi. Anda di sini. Selamat datang. Selamat datang. Apakah ada barang baru? Anda datang tepat pada waktunya. Sejumlah barang baru saja tiba di sini. Silakan lewat sini. Kata Chihiro sebelumnya. Batu kasar tanpa batu giok disebut telur hitam. Saya akan mencoba perspektif. Potongan ini adalah batu giok lilin. Lebih murah dari batu asli itu sendiri. Giok di dalam bagian ini nilainya 3 kali lipat dari batu aslinya. Tapi Tuan Chu bilang saya tidak mengerti. Lebih baik berhenti bicara omong kosong. Bagian mana yang kamu suka? Bagian ini.
Tuan Chu memiliki selera yang bagus. 2 juta ini bertaruh pada peluang. Sangat bagus. Tidak dapat membeli bagian ini. Hei, siapa gadis ini? Temanku. Di dalam batu kasar ini, air tanamnya sederhana saja. Suking, apa yang kamu tahu? Chihiro tidak. Nona Chu. Air benih di dalam batu kasar ini sama sekali tidak bernilai 2 juta. Benar-benar jangan membelinya. Nona Su, ini urusanku. Tolong jangan halangi aku. Oke. Saya terlalu banyak bicara. Terima kasih telah membawaku ke tempat ini, Tuan Chu. Anda harus menemukan seorang dengan mata yang tajam. Sama seperti gadis kecil tadi. Saya bahkan tidak mengerti aturan perjudian batu. Menambah kekacauan. Bos, Barjisi. Oke. Batu apa yang kamu suka? Bos, bagian ini bagus. Penglihatan bagus. Batu kasar ini. 88.000. Anda tidak bisa belinya. Anda rugi. Anda tidak bisa belinya. Anda tidak bisa beli. Oke, hanya bagian ini. Berapa 2 juta? Bahkan tidak menghentikannya. Kalau saja 2 juta, saya tidak akan peduli. Ini semua adalah uang kecil. Tapi sebelumnya, seseorang jelas mengingatkan saya. Aku bahkan tidak mendengarnya. Wah. PC saya sangat bagus. Apakah Anda ingin menjual batu giok ini? Kenapa kamu di sini? 2 juta batu kasarmu tadi. Sudahkah Anda memotong batu gioknya? Oke. Saya bertanya apakah Anda bisa menjual batu giok ini? Jual itu. Jika tidak, simpanlah sebagai pemberat kertas. Ini juga pertama kalinya saya bertaruh pada kenaikan. Nona Chu menawarkan harga yang wajar. Saya tidak bisa kehilangan uang. Katakan itu. 288.000. Nona Chu cukup senang. Tapi kenapa kamu tidak mendengarkan nasihatku tadi? Nona Su, kamu hanya bercanda. Nona Chu, transfer dengan cepat. Tunggu, seseorang merampoknya. Saya tidak akan menjualnya lagi. Berbalik. Lain kali, jika ada barang bagus, jual ke saya dulu. Memberi. Hei. Kesalahpahaman sebelumnya, Nona Chu. Aku pasti akan mencarimu lagi. Ya. Bos, hanya bagian ini. Berapa biayanya? Oke. Lalu aku akan meneruskannya padamu. Tolong jelaskan padaku. Dikirim. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya harus bertaruh pada batu seperti dewa. Huang Fei, gadis kecil, saya akan membayar 1,5 juta. Segera tiba. 1,8 juta. Saya menambahkan uang. Saya pikir tidak apa-apa. Saya akan membayar 2,28 juta. Oke, lalu berdagang. Ditransfer. Nona Chu, ada apa? Panggil saja aku Qiansun. Judul Nona Chu. Saya tidak terbiasa dengan hal itu. Masih Qiansun. Kedengarannya lebih menyenangkan bagi saya. Tapi menurutku judulnya tidak nyaman untuk beralih bolak-balik. Kamu meneleponku. Apa yang terjadi? Apakah kamu punya waktu? Aku akan mentraktirmu makan. Ngomong-ngomong, minta maaf lagi. Saya. Oke, ayo kita makan. Baiklah kalau begitu. Ya, ayo pergi. Kinger. Mari bekerja sama. Kerja sama. Saya tidak tertarik. Maksud saya kerjasama betting on stones. Saya sendiri bisa bertaruh. Pernahkah kamu memikirkannya? Bertaruh pada batu setiap hari. Itu naik setiap saat. Dan penumpang lain tanpa memperhatikan Anda. Kalau begitu, jangan bicara tentang menghasilkan uang. Keamanan Anda sendiri tidak dapat dijamin. Juga. Jadi bagaimana jika Anda bisa membuka kunci batu itu secara diam-diam? Apakah Anda memegang zamrud setiap hari dijual di mana-mana? Saat itu, pasti ada seseorang yang mencoba melemahkanmu. Saya punya 3 pilihan di sini. Lihat. Kerugiannya adalah milikku. Kekuatan, kami ikut membiayai tanggal. Kami berbagi untung dan rugi. Kesepakatan, tapi aku punya permintaan. Katamu. Bagaimana dengan permintaan pertama ini? Hal ini dirahasiakan. Jika bocor, tempat di mana orang bisa hidup damai dan tenang. Aku tidak aman di sana. Bagaimana dengan yang ketiga? Itu saja. Jangan tanya saya kapan harus bertaruh pada batu. Kerjasama dapat diakhiri sewaktu-waktu. Setujui ketiga permintaan ini. Saya akan menjual giok kepada Anda dengan harga 80%. Izinkan saya memberikan keuntungan 10% lagi kepada Anda secara pribadi. Rumah sewa kedua memang tidak aman. Susahnya mencari tempat tinggal. 20 juta batu giok bisa mendapatkan 2 juta. Oke, tanda tangani kontraknya besok. Aku akan membantumu bergerak setelah makan malam. Aku akan membelikanmu mobil dan peralatan lain. Bagus. Selamat bekerja sama.
Jika Anda ingin bersikap sopan, berhenti memanggilku Nona Chu. Panggil saja saya Tuan Chu. Oke Tuan Chu. Setelah makan malam, tolong bantu saya bergerak dulu. Sebelumnya sudah disepakati. Jika Anda tidak tahu cara berbicara, maka itu tidak masuk hitungan. Jangan marah. Saat Anda marah, tidak ada yang menjaga Anda. Jika saya marah sampai mati, siapa yang akan bahagia? Selain itu, ini sangat menegangkan dan melelahkan. Pergi. Kalsit di halaman belakang. Ditambah ruang tamu, kecuali 3 tempat ini tidak diperbolehkan pergi ke tempat lain. Baik Tuan Chu, saya terima. Kamu sebaiknya istirahat dulu hari ini. Ayo pergi ke Jalan Yuanxi bersama besok. Bagus, istirahat. Bertaruh pada batu atau mengambilnya sekali sehari. Jika Anda sering mengeluarkan batu, Anda akan dicurigai. Tuan Chu, Anda di sini, ya. Serahkan pada Anda. Batu ini bagus. Harganya 188.000 ya. Saya menginginkannya. Kenapa kamu lagi, Suking? Itu membuat Anda menggali dan mencari setiap kali Anda membeli tas. Memalukan datang ke sini. Bukan urusanmu. Seekor anjing yang baik akan menghindar. Bos, aku membeli ini dulu. Chen Xiao, dia menggangguku. Suking, keluar sekarang. Batu judi ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda sentuh. Saya tidak tahu berapa tahun gaji saya. Chen Gaosheng, kenapa kamu di sini? Hiro, biarkan saya memeriksa situasi pasar. Ternyata wanita cilik ini nekat mencari masalah. Anda ingin bertaruh batu dengan saya? Ya, dia bersikeras bertaruh batu denganku. Jadi, Suking, kamu bilang sebelumnya saya memiliki hubungan dengan Tuan Chen. Taruhan itu. Tuan Chen, jika menurut Anda itu tidak perlu, lupakan saja. Tuan Chu benar. Lagi pula, orang-orang menyukai Tuan Chen. Rasa takut adalah hal yang wajar. Siapa? Suking, aku berani bertaruh denganmu hari ini. Apakah kamu yakin? Tunggu sebentar, jangan sampai kalah. Menangis untuk ibuku. Berhenti bicara omong kosong. Jika kamu kalah taruhan, bersujud padaku 3 kali. Panggil aku kakek 3 kali. Jika Anda tidak berani, keluar sekarang. Chen Gaosheng. Jika saya kalah, bagaimana jika Anda kalah? Ingin berhubungan seks gratis? Saya kalah. Tidak mungkin. Jika kamu kalah. Jika saya kalah, aku akan memberimu 10.000 juga. Tambahkan ke permintaan Anda sekarang. Apakah Anda berani bertaruh? Tuan Chen, jutaan ini untukmu. Bagaimanapun juga, Ketua Chen sangat mencintaimu. Siapa bilang aku tidak bisa mengeluarkannya? Taruhan saja. Oke, saya akan mendapatkan persetujuannya sekarang. Tanda tangani perjanjian dan tekad sidik jari. Tidak ada seorang pun yang boleh hilang. Jika Tuan Chen menyesalinya sekarang, masih ada waktu. Tanda tangani saja. Hari ini saya ingin Anda berlutut. Panggil kakek. Jangan menyesalinya. Tunggu sebentar, jika aku memotong batumu, jika batu kasarmu tidak sebaik milikku, 10 juta ini, saya ingin uang tunai. Tanda tangan. Jika itu adalah batu kasar yang saya potong, lebih mahal dari milikmu. Berlututlah dan panggil aku kakek. Ditambah 10 juta Tuan Chu. Tuan Chen sangat ingin mengirim uang. Tidak ada alasan mengapa saya tidak menerimanya. Potong. Bos, bagian ini, saya juga ingin $5 ini. Dari mana Suking mendapatkan uangnya? Total 3 tahun hanya 50.000. Apakah kamu yakin? Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Tuan, potong sesuai garis yang saya gambar. Tuan Chen, Anda hanya membayar setengahnya. Bertaruh pada batu lebih berharga dari apapun. Bagaimana jika ada sesuatu yang besar yang tersembunyi di dalamnya juga bernilai sejumlah uang? Keluarkan semuanya untukku. Jika Anda menang, hadiahi Anda 100.000. Tuan Chen. Nuozong, kerugian besar sekarang. Ya. Warnanya hijau.
Sekarang giliranmu. Apakah Anda menunggu untuk membayar? Belum diketahui secara pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang. Mungkin Anda bahkan tidak bisa menemukan sehelai rambut pun. Awasi dia untukku. Menatapnya. Aku takut dia akan lari saat aku mengungkap batunya. Karakter beberapa orang. Anda meludahi orang. Manis kecil ini benar-benar menyadari bahwa aku ingin melarikan diri. Semua orang menatapku sekarang. Tidak bisa lari sama sekali. Saya hanya bisa berharap dia bisa menyelesaikan masalah Tileve. Itu ungu. Jual ke saya seharga 2 juta. Saya menanggung risikonya. Maaf, saya tidak menjual. Anda tampaknya telah kalah. Buka saja jendela. Mungkin itu Tileve. Setipis ubin. Terserah Anda apa yang harus dilakukan. Oke, lalu aku akan membayarnya. Mengapa kamu menatapku? Nonasu, ada sesuatu yang terjadi dan aku tidak bisa pergi sekarang. Biarkan aku menatapmu. Bagaimanapun, beberapa orang pandai dalam hal itu, bukan? Tuan Chen bersedia mengakui kekalahan. Uku. Belum lagi batu Nuozong sedikit lebih besar. Tidak mampu untuk kalah. Kamu. Merampok bank adalah tindakan ilegal. Datang dan lihatlah semuanya. Ini adalah perjanjian perjudian antara Chen Gaosheng dan saya. Ayahnya, itu Chen Tiexiong dari Flying Jewelry. Anda tidak seharusnya gagal membayar hutang Anda, bukan kamu. Suking, ini adalah pemerasan. Aku akan menelepon polisi sekarang. Sedikit lucu. Keluar dari sini. Kenapa kamu memukulku? Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Tuan Chen, sesuai dengan kata-katanya, ini masih pagi. Jika tidak, ayo bertaruh lagi. Bagaimana? Sedikit lucu. Tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu memuntahkannya 2 kali lebih banyak. Suking. Saya sudah menjamin Anda. Setiap orang yang melihatnya mempunyai andil. Itu milikku. Bagus. Perlakukan saja itu sebagai bantuan untuk Anda. Aku bercanda denganmu. Kamu adalah sahabatku. Tuan Chu. Giok merah dan giok hijau. Mana yang lebih berharga? Maksudku, dengan volume yang sama. Kinger, Anda menanyakan pertanyaan ini. Kenapa kamu begitu amatir? Kamu sangat pandai memecahkan batu. Bukankah seharusnya aku tidak mengetahuinya? Seperti kata pepatah, giok berwarna hijau. Kondisi yang sulit untuk pembentukan. Tapi itu tidak mutlak. Relatif terhadap Imperial Green, harganya akan lebih tinggi. Terutama tergantung pada apakah warnanya murni atau tidak. Apakah ada warna beraneka ragam? Misalnya, apakah zamrud hijau itu? Giok hijau punya hijau muda, hijau tua, apel hijau, dan hijau kekaisaran. Lebih dari selusin jenis. Ada yang mahal dan ada yang murah. Terutama tergantung pada warna dan kelangkaan. Meski batu giok merah mahal, tapi tidak sebaik Imperial Green. Tapi dibandingkan dengan apa yang dikatakan Green Fei lainnya, lebih berharga. Fine. Oh benar. Anda menanyakan pertanyaan ini. Mungkinkah ini batu giok? Bawalah dan biarkan aku melihatnya. Benar saja, itu batu giok merah. Potong cepat. Kinger, kamu luar biasa. Bertaruh pada kenaikan adalah keberuntungan. Bertaruh pada kenaikan harga lagi dan lagi. Kemampuan nyata. Tentu saja tidak. Biarkan orang lain memburunya. Menghabiskan lebih dari 1 juta hari ini. 5 batu kasar ini. Ditambah 10 juta won. Prestasi rendah. Lebih dari cukup. Apa identitas Anda? Apa identitasnya sebagai Suking? Anda kehilangannya. Tapi wajah keluarga Chen kami. Ling Lingju. Hentikan dengan cepat. Berhentilah menimbulkan masalah pada wanita. Dalam 2 hari. Ulang tahun Chu Hanliang. Anda dan Chu Qiansun. Ayah, Ling Lingchu dan aku hanya bermain-main. Saya akan menyelesaikannya malam ini. Adapun Suking, aku tidak bisa menelan nafas ini. Adapun Suking,
Aku tidak bisa menelan nafas ini. Besok, saya meminta Tuan Huang untuk pergi bersama Anda. Ayah, saya tahu. Saya akan menyelesaikannya besok. $200.000. Kita berakhir. Sampai jumpa lagi. $100.000 sekaligus. Saudara Chen, kamu bilang kamu ingin menikah denganku. Sekarang, kamu ingin mencampakkanku. Sedikit lucu. Jangan bersulang tanpa makan. Makanlah anggur yang enak. Aku punya kehidupan yang buruk. Anda berani membunuh saya. Saya akan menelpon polisi dan menuduh Anda memperkosa saya. Kamu. Aku akan memberimu $300.000 lagi. Gulungan. Kami tinggal di rumah sewaan bersama. Mengapa dia hidup dengan baik sekarang? Datang dan makan daging. Benar. Apa rencanamu selanjutnya? Saya berencana. Punya uang sekarang. Apakah kamu tidak memiliki keluarga yang baik? Lalu apa? Membeli mobil lain. Pengetahuan dasar tentang batu kasar Gio. Anda tidak bisa selalu mengandalkan keberuntungan, bukan? Rumah itu. Saya akan memberi Anda referensi. Bagus. Benar. 3 hari lagi. Ini hari ulang tahun kakekku. Bisakah kamu pergi bersamaku? Oke. Jadi hadiah apa yang harus saya pilih? Tidak perlu. Aku akan membawakannya untukmu. Kinger. Apakah Anda punya rencana hari ini? Tunggu dan tangani semuanya. Kemudian kami pergi melihat sebuah truk kecil memuat batu-batu kasar. Bagaimana dengan sore hari? Belum diputuskan. Jika tidak, Anda melakukan bisnis Anda terlebih dahulu. Saya pergi ke perusahaan. Jaga sesuatu. Tunggu sampai aku selesai. Datanglah ke perusahaan untuk menemukan saya. Pembayaran telah diselesaikan kemarin. Pada siang hari, ayo makan di luar. Selamatkan diri Anda dari kesulitan berlari bolak-balik. Setelah makan, aku akan menemanimu melihat mobilnya. Satu untukmu dan satu untukku. Berkendara kembali. Jika ada cukup waktu, ayo berbelanja di tempat lain. Bagaimana kabarnya? Oke. Anda mengaturnya dengan lebih masuk akal daripada saya. Pergi. Tuan Chu. Ayo, buka dengan cepat dan biarkan saya melihatnya. Tuan Chu, tolong pakai sarung tangan Anda dulu. Bersikaplah khusus saat bermain dengan porselen. Hahaha. Bagus. UPS. Di mana kamu mendapatkan ini? Tidak lagi. Ambil. UPS. Kamu gadis kecil. Sungguh suatu keberuntungan yang luar biasa. Anda dapat menemukan kebocoran apapun. Namun, UPS, harga barang ini sangat sulit bagiku untuk keluar. Sangat sempurna. Jika tidak, lihat. Tentukan sendiri harganya. Tuan Chu, saya sudah memeriksa. Bagaimana dengan catatan lelang selama 20 tahun terakhir? Secangkir teh serupa. Ada 5 transaksi. Yang termahal 7,8 juta. Yang termurah. Ini tahun 2023. Rumah lelang Yongle 2.250.000. Tapi dia punya kekurangan. Tidak sebaik milikku. Lalu saya ambil nilai tengahnya 5 juta. Apa yang kamu pikirkan? UPS. Kinger. Lihat. Saya sudah cukup umur. Saya sangat menyukai hal ini. Bagaimana kalau kamu menonton? Jika Anda setuju, saya akan mentransfer uangnya kepada Anda nanti. Oke. Tuan Chu, Anda bilang begitu. Bisakah saya tetap tidak setuju? Kinger. Tingkat penilaian Anda sangat tinggi. Jika tidak, bisakah kamu melihat sesuatu untukku? Tuan Chu, apakah kamu bercanda? Sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda hargai. Bagaimana mungkin aku? Hei. Kinger. Bisakah itu diidentifikasi? Tidak penting. Coba saja keberuntunganmu. Anda mengatakan hal ini. Saya telah mempelajarinya selama 3 tahun. Tidak ada petunjuk sama sekali. Bisakah Anda mengidentifikasinya? Sekarang, aku akan mengambilnya. Ayo, bantu aku melihat. Cincin ini sangat aneh. Bahkan mata waskitaku pun tidak diketahui. Tuan Chu, cincin ini, saya tidak tahu apa-apa sekarang. Jika Anda merasa lega, Anda boleh membiarkan saya mengambilnya kembali. Berapa hari kamu akan belajar? Jika Anda benar-benar tidak dapat menemukannya melalui penelitian, pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Oke. Saya telah belajar begitu lama. Tidak ada hasil juga. Jika Anda menyukainya, ambil saja langsung. Selamatkan aku dari sakit kepala. Oke, kalau begitu aku pamit dulu. Tuan Chu, bagus. Lalu berjalan perlahan. Ada berita. Beritahu saya. Bagus. Tolong. Nona Su. Tuan Chu adalah Departemen Penilaian menangani masalah ini. Dia memilikimu di sini. Tunggu dia sebentar. Ya. Terima kasih.
sudah lama menunggu. Lihatlah ini, saya baru saja berurusan dengan masalah ini. Jika menurut Anda tidak apa-apa, saya akan mengatur pembayaran. Harga penilaian akhir adalah 17,5 juta. Dalam hal ini, menurut diskon 8,5% dari segi metode perhitungan, kurang dari 15 juta. Jadi harga transaksi akhir adalah 1.487.500. Ya. Kenapa kamu di sini? Siapa yang meminta Anda untuk datang ke perusahaan kami, Hiro? Orang seperti ini, bagaimana Anda bisa bergabung dengan perusahaan kami? Saya tidak diterima. Wakil Presiden Chen, apa maksudmu berteriak di kantorku? Orang lain bisa. Tidak. Chen Gaosheng, kamu bawang yang mana? Keluar dari kantorku. Mulai dari hari ini, kantor saya, jangan masuk. Dan, hal-hal hari ini, saya akan naik mencerminkan Anda menunggu. Mari kita semua bubar. Wakil Presiden Chen membuat masalah tanpa alasan. Tuan Chu, Anda tidak bisa marah pada orang bodoh. Ayah, jangan panggil aku ayah. Aku tidak punya anak sepertimu. Aku baru saja memberitahumu kemarin. Tenanglah. Apakah kamu menganggap kata-kataku sebagai udara? Saya hanya Chu Qiansun. Dia adalah manajer umum yang dipilih oleh direktur. Saya bahkan tidak berani menggunakan nada seperti itu. Berbicara dengannya. Bagus untukmu. Pergi ke kantornya untuk membuat masalah. Su King, itu orang yang dia undang. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya? Sekarang, ikuti saya untuk meminta maaf kepada Chu Qiansun. Saya tidak akan pergi. Aku tidak akan mati sekalipun. Anda adalah ketuanya. Itu menjadi tenang hanya dengan satu kata. Aku tidak akan meminta maaf padanya. Menurut Anda, Chu Hanliang pensiun. Keluarga Chu sudah tidak punya gengsi lagi. Di mana kekuatan Chu Qiansun? Pemegang saham. Apa yang terjadi kemarin? Cepat dan terapkan. Su King ini tidak sederhana. Ciptakan kembali pertaruhannya. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda bisa menang. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia sekarang. Terlalu pasif. Berhentilah menambah kekacauan. Buat masalah lagi. Aku tidak bisa menghapus pantatmu. Anda dapat yakin. Saya pasti akan melakukannya. Yo. Bukankah ini Nona Su? Wakil Presiden Chen terdengar. Tuan Chen ada di kantor hari ini. Menjadi marah. Mungkinkah itu karena kamu? Saya datang ke sini hari ini untuk membalas dendam. Anda bernasib buruk terakhir kali. Menangkan saya 10 juta. Kali ini aku ingin menangkan kembali modal Anda dengan keuntungan. Tidak tertarik. Menyingkir. Su King. Kamu takut. Saya sangat takut. Saya akhirnya memenangkan 10 juta kemarin. Bagaimana jika saya kalah hari ini? Jadi, tidak ada lagi perjudian. Jika Anda menginginkannya, bertaruh lagi. Jika Anda takut, bersujud padaku sekarang. Panggil aku kakek 3 kali. Saya akan segera pergi. Tidak apa-apa jika Anda ingin berjudi. Berapa banyak uang yang kamu bawa? Su King. Tuhan yang menghubungkan langit, bumi, dan manusia. Ada 20 juta di kartu ini. Jika Anda menang, itu semua milik Anda. 20 juta. Hanya begitu banyak uang. Tuan Chu. Bukankah kamu bilang dia adalah Tuan Chen? Kok cuma 20 juta? Ini terlalu buruk. Bukan? Berhenti mengatakan hal-hal yang sarkastik. Jika Anda bisa mengatakan 20 juta lagi, tidak masalah. Saya memiliki 33 juta di kartu saya. Setelah dibandingkan, masih tersisa 30 juta. Jika Anda mau, bertaruhlah. Ibuku tidak mengizinkanku bermain dengan orang miskin. Taruhan ini masuk akal. Lakukan seperti yang teman saya katakan. Saya akan menjamin uangnya. Layak. Huang Lao, kenapa kamu di sini? Tuan Chu. Tidak apa-apa jika Anda punya waktu luang. Bertaruh 2 kali. Saya akan menjaminnya. Bisakah kamu mempercayainya? Huang Laoke adalah ahli judi batu. Dia akan menjamin. Ternyata itu karena dia. Huang Shulang, dia adalah ahli judi batu selama lebih dari 10 tahun. Ini sama sekali bukan pertaruhan yang adil. Harus mengaduknya dengan cepat. Itu kamu. Ini aku. Saya tidak akrab dengan Anda. Jadi Anda harus melihat taruhannya terlebih dahulu. Bukannya aku tidak mempercayaimu. Jangan percaya. Kamu bilang, Tuan Chu bisa membuktikannya. Tidak berguna. Inilah yang dikatakan Tuan Chen tadi. Jadi wajar untuk bertaruh. Apakah saya memiliki 30 juta di kartu saya? Tetapi jika Anda tidak dapat membuat taruhan yang sesuai, saya harus kembali dengan cepat. Hasilkan uang dengan bekerja dan memindahkan batu bata. Saya pernah ditipu sebelumnya. Sepertinya siapapun bisa mengendalikannya. Faktanya, saya mengingat semua akun teman ini. Aku akan menebusnya. Tidak masalah. Tapi Anda harus mendapatkan uangnya terlebih dahulu. Teruskan semuanya ke Tuan Chu. Anda harus selalu percaya padanya. Anda tidak akan serakah dengan 30 juta ini. Bukan ada begitu banyak orang yang menonton di tempat kejadian. Tidak ada yang bisa menipu. Tidak perlu menandatangani perjanjian perjudian. Anda terlihat seperti orang dengan status. Saya lega. Saya akan menyebutkan metode taruhannya. Kami masing-masing mengeluarkannya. 1 juta untuk membeli batu kasar. Ini lebih baik daripada akhirnya mengetahui total harga batu giok. Singkirkan itu. Semua zamrud untuk pecundang. Kinger. Tidak masalah. Jangan khawatir. Jika Anda kalah, itu masalah besar. Saya akan mulai dari awal lagi. Jika kamu menang, aku akan memberimu hadiah besar. Tidak masalah. Transfer uang dulu. Su King,
Sudah berapa lama kamu merengek? $3 kami, semua berbayar. Tidak bisakah kamu kalah? Ingin menunda waktu? Bahkan jika Anda tidak melihat, mereka semua melihat Anda. Teman kecil, tidak perlu terburu-buru. Pilih perlahan. Kulit batunya tebalnya 3 cm. Tekstur batu giok di dalamnya seragam. Zeng yang hijau. Yo. Batumu. 580.000. Suking, apakah Anda ingin menghemat uang? Tunggu sebentar dan kalah. Jangan menangis sambil memegang batu itu. Paman Huang, apakah menurut Anda itu bodoh? Kinger, jika tidak, pilih bagian lain. Kamu tidak percaya padaku? Tidak. Maksudku, tamparan di wajah saja tidak cukup. Dibutuhkan 2 pukulan untuk cukup menyakitkan. Menurut saya harganya cukup bagus. Harganya tepat. Tambahkan sepotong. Lebih stabil. Tambahkan saja bagian ini. 2 potong ini. Mulai dari. Sekarang Anda telah memilih. Mari kita mulai. Tidak masalah. Tolong. Paman Huang luar biasa. Itu Zheng yang hijau. Suking, menyerah saja. Teman kecil. Lihat betapa berharganya Zheng yang greenku. Rubah tua ini sengaja pamer. Kupikir aku tidak bisa melihatnya. Tuan Huang luar biasa. Ini Zheng yang hijau. Harga pasar 5,8 juta. Ambil nilai tengah 5 juta. Gadis kecil itu cukup jujur. Oke, hanya 5 juta. Warnanya hijau. Warna yang lebih intens. Lihatlah volumenya. Tuan Huang, mari kita perkirakan harganya. Penampilan serupa. 2/3 lebih besar. 8 juta. Aku 3 juta di depanmu. Sekarang giliran Anda untuk bagian kedua. Spesies ketan adalah yang paling tidak berharga. Rubah tua itu akan jatuh. Saya tidak mengerti bagian ini. Apa yang kamu banggakan? Bagian ketiga yang kita miliki adalah warna hijau imperial. Anda seorang negro. Itu tidak pasti. Beras ketan jenis ini. Mari kita tetapkan harganya sekarang. Hitung 100.000. Bagaimana menurut Anda? Lanjutkan. Teman kecil, bagaimana dengan batu gyoku? Harga pasaran 15 juta. Bagaimana dengan Tuan Huang? Apakah kamu puas? Tambahkan bagian itu sebanyak 20.000. Nuozong. Bahkan jika Anda menambahkan kepala, Suking, cepat dan akui kekalahan. Kami masih menunggu jamuan perayaannya. Ini masih pagi. Masih ada satu bagian yang belum aku pecahkan. Suking, potongan ketiganya lebih besar dari milikmu. Warnanya cukup dalam. Apakah kamu akan kalah? Yakinlah. Hijau. Warna ini itu tidak mungkin hijau kekaisaran, bukan? Bagaimana dengan Tuan Huang? Teman kecil. Ini adalah warna hijau kekaisaran. 100.000 per gram. Semakin besar volumenya, semakin mahal pula harganya. Jumlahnya miliaran. Kagumi. Pergi dengan cepat. Terlalu banyak orang dan terlalu banyak mata. Ambil ini. Kinger, apakah saya sedang bermimpi? Tapi kita dalam masalah. Saya harus bersembunyi hari ini. Sebelum panasnya mereda. Jika Anda muncul, Anda akan dikepung. Tapi ini hijau kekaisaran. Anda membutuhkan banyak uang. Jika kamu suka, ambil saja. Apa? Apakah Anda ingin memberikannya kepada saya? Hanya sepotong zamrud. Untukku. Tidak ada. Selama kamu menyukainya, aku akan membantumu. Cobalah untuk menjual dengan harga tertinggi. Anda memiliki fondasi yang lemah. Kumpulkan dana terlebih dahulu. Menunggu Anda menjadi miliarder.
Bagus, lalu dengarkan kamu. Pertahankan Wozong untuk bermain sendiri. Panen besar malam ini. Rayakan dengan hotpot malam ini. Bagaimana kabarnya? Oke. Saya akan belinya sekarang. Gulungan domba gemuk favorit Anda. Hei, tunggu. Menyelesaikan akun. Memenangkan taruhan 30.000 hari ini. Ditambah 3 potong batu gio. 22 juta. Tambahkan Raja Hijau. 30 juta. Tambahkan 2002 juta. Sama dengan 52 juta. Saya hanya punya 10.000 yuan. Sekarang sebenarnya aku menjadi miliarder. Kinger. Mengapa kamu terkikik? Tidak ada apa-apa. Ayo beli bahan hotpot. Direktur Chen, perjudian batu tingkat Suking. Saya tidak bisa membandingkan. Anda sebaiknya memenangkan hatinya. Sekarang dia lemah, mudah untuk dimenangkan. Walaupun kamu tidak bisa menepikannya, jangan menyinggung. Ada kontradiksi. Perbaikannya diperbaiki. Saatnya meminta maaf. Beratnya Master Judi Batu. Kamu tahu, dia masih sangat muda. Mungkin segera menjadi Master. Lau Huang, saya mengerti. Namun rekonsiliasi tidak mungkin dilakukan. Sekarang aku hanya bisa menekannya. Jangan biarkan dia bangkit. Apakah Anda punya ide? Saya tidak akan mengambil bagian dalam dendam Anda. Saya akan berangkat besok. Satu kata terakhir. Jangan menyinggung perasaannya. Bukan saja dia seorang stoner yang hebat. Kota ini terlalu dalam. Benar-benar dewasa. Anda tidak mampu membelinya. Lihatlah hal-hal baik yang telah Anda lakukan. Ayah. Saya salah. Jangan khawatir tentang masalah ini. Cari tahu dulu asal-usul Suking. Kenali diri Anda dan musuh. Akan berakibat fatal jika Anda mengambil tindakan. Berhentilah menimbulkan masalah. Jika tidak, aku mematahkan kakimu. Saya tahu ayah. Suking. Ini semua salahmu sehingga aku dimarahi. Chu Qiansun juga dingin padaku. Aku harus membalas dendam padamu. Jadi bagaimana jika ayahku memperingatkanku? Bekas luka. Itu dia. Saya akan memberi Anda 3 juta setelahnya. Mengerti? Ini adalah deposit 50.000. Semuanya menjadi kenyataan. Saya akan beri Anda 2,95 juta. Menunggu. Biarkan dia berbaring di rumah sakit besok. Persetan denganku. Kakiku. Kepala bau. Mengapa mereka bergerak sangat lambat? Jangan bergerak. Ingin lari? Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Saya adalah korban. Kamera pengintai menangkap semuanya. Saya membela diri. Mereka tidak mengalami cedera serius. Hanya terkilir. Semua di rumah sakit. Maaf, saya pikir mereka akan mengadili saya. Saya Qin Kelan. Kapten polisi akan diberangkatkan malam ini. Saya Suking. Siapa yang membuat Anda tersinggung akhir-akhir ini? Chen Gaosheng, putra Chen Tiexiong dari grup Fei Xiang. Chen Gaosheng. Anda punya hari libur. Ya. Apakah kamu yakin dia yang memesannya? Tidak yakin. Tidak ada bukti. Oke, kami akan memeriksanya. Ayah. Beli pembunuhan untuk membunuh. Apakah kamu gila? Tetsuo, Chen Gaosheng adalah putra kandung Anda. Ayah, saya tidak ingin masuk penjara. Hanya Anda yang terbiasa. Jangan katakan apapun tentang mencuri pacar orang lain. Pikirkan solusinya dengan cepat. Chen Gaosheng tidak bisa masuk penjara. Bekas luka ada di rumah sakit ketiga. Beri dia 500.000. Diamkan dia. Hai Lao Yo. Rumah sakit ketiga. Bekas luka. Kirim 500.000 lebih. Diamkan dia. Akan ada waktu berikutnya. Aku mematahkan kakimu. Saya tidak berani lagi. Ayah. Kinger. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak apa-apa. Dokter mengatakannya. Lukanya tidak dalam. Ini akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Kinger. Tahukah kamu, siapa yang mengutus orang hari ini? Tidak ada bukti. Mari kita minta polisi mengusutnya. Bukankah dia menghilang begitu saja? Kenapa muncul lagi? Nama barang cincin Qianyuan. Tingkat item tidak diketahui. Barang berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Deskripsi barang tidak diketahui. Sudah diakui sebagai pemiliknya. Lihat dengan kekuatan mental. Sangat tidak diketahui. Sebenarnya ada ruang.
itu sebenarnya bisa menyimpan sesuatu. Cincin ini milik Paman Chu. Sekarang aku terikat. Itu. Bagaimana aku harus menjelaskan padanya? Cincin Qianyuan telah diakui sebagai pemiliknya dan tidak dapat dikembalikan. Pertarungan kemarin bukan soal lambatnya lawan. Reaksi saya menjadi lebih cepat, bukan? Kinger. Hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Dia menyukai barang antik. Kamu tahu barang-barangmu. Hari ini siang hari. Bicaralah padanya tentang hal ini. Istirahat makan siang. Chen Gaosheng juga ada di sana. Cobalah untuk tidak berkonflik dengannya. Chihiro. Apakah nama Anda Chu Hanliang? Kamu tahu kakekku. Saya telah menjual barang antik kepadanya sebelumnya. Dia bilang begitu. Mantan ketua perhiasan Fei Xiang. Aku tidak memikirkanmu. Ternyata, kamu adalah apa yang kakekku katakan. Berhati hitam tapi mampu. Pemuda yang menjanjikan. Apakah kamu tidak mengetahuinya sebelumnya? Hanya ingin memesan lebih banyak. Akan sama saja jika itu kamu. Ayo pergi. Nenek, saya membawa Kinger untuk merayakan ulang tahun saya. Duduk, duduk, duduk. Gadis ini terlihat familiar. Pernah ke sini sebelumnya. Kinger, mengapa kamu datang bersama Qian Sun? Kakek Chu, aku di sini untuk memberimu hadiah. Kinger. Aku tahu kamu memang begitu. Teman Chihiro. Beli sesuatu sebelumnya. Saya harus memberi Anda diskon 20%. Haha. Jika saya tahu Anda adalah kakek Yusun, maka jika kamu sama lagi, tawar-menawar. Namun, kemarin Chen Gaosheng memimpin seseorang untuk memblokir saya. Cincin Qianyuan telah hilang. Tidak apa-apa jika cincin itu hilang. Saya belajar selama setengah tahun. Tidak tahu. Namun, tapi ini Chen Gaosheng. Dia sangat berani membunuh orang dengan pisau. Hal ini, kita harus mulai dari sebelum dunia fana. Dendam antara Chen Gaosheng dan aku. Itu karena dia merampok. Urusan temanku masih mengintimidasi saya. Hei, jangan banyak bicara lagi. Kakek Chu, ini hadiahku untukmu. Tiruan dari masa Republik Tiongkok. Pola pinus dan bangau memperpanjang umur. Saya berharap Anda panjang umur. Pahami hatiku. Pena itu kuat. UPS, lihatlah bagian atas derek ini lagi. Mata bangau ini sangat spiritual. Ini sebanding salinan dari tahun lalu, 10 kali lebih kuat. Jangan bicara nanti, ayah. Itu bukan Suking, gadis itu. Tutup mulut, jaga dirimu dulu. Mengerti, ayah? Tuan Chu, Gunung Shoubinan. Kakek Chu, selamat ulang tahun untukmu. Diberkati seperti laut Cina Timur. Gunung Shoubinan. Yahahaha. Tidak buruk. UPS. Promosi yang luar biasa. Dia menjadi semakin energi. Di mana Tetsuo juga disengaja. Ini adalah Direktur Chen dari Fei Xiang Group. Ini putranya Gao Sheng. Hahaha. Halo, Tuan Chen. Sebelum saya mendengar Qian Sun menyebut Anda bertemu hari ini. Senang bertemu dengan Anda. Haha. Ini Suking. Muda dan menjanjikan. Kamu seumuran dengan Suking. Kalian akan lebih banyak bersosialisasi di masa depan. Kakek Chu, hadiah ini tidak biasa. Coba lihat. UPS. Ulang tahun kecil. UPS. Mengapa menghabiskan uang? Ini adalah lapisan bawah Yuan biru dan putih merah. Keingintahuan favorit Anda. Ini adalah lapisan bawah Yuan biru dan putih merah. Keingintahuan favorit Anda. Paman Chu. Ada masalah. UPS. Kacamataku ada di atas. Lai Kinger. Tolong bantu saya melihatnya. Rubah tua itu tahu itu palsu. Sengaja menjadikanku pria bersenjata. Hal ini saya juga tidak dapat memahaminya. Kamu masih berpura-pura. Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang ahli. Cangkir teh saya, itu wali saya, dari Jing Dezhen. Dikoleksi oleh seorang kolektor tua. Lapisan bawah berwarna merah dari dinasti Yuan. Lihatlah warna glasir ini. Chen Xiao, saya khawatir Anda salah membeli cangkir teh, bukan? Apa maksudmu?
Teknologi buruk saat memulai. Bagaimana bisa ada hal yang begitu sempurna? Lingkaran ini lebih merah dari lapisan bawah biru dan putih yuan asli. Belum lagi lingkaran besar yang paling banyak replika dari 50 tahun yang lalu. Harganya 300 yuan. Lao Chen ada di sini dan memiliki banyak niat. Cocok juga untuk dijadikan hiasan di rumah. Kamu kentut. Apa yang diketahui oleh orang kampung miskin ini barang antik dari dinasti Yuan. Saya membelinya seharga 1,8 juta. Saya hanya menjualnya karena wajah ayah saya. Tutup mulut. Paman Chu, hal ini benar atau salah? Kamu lihat, aku juga tidak memakai kacamata. Tidak bisa melihat dengan jelas. Lagi pula, masih ada yang mencurigakan. Tidak murah juga. Jika bisa, lakukan saja. Yang dikatakan Paman Chu adalah ada hal lain yang harus kulakukan. Hari lain datang mengunjungimu lagi. Bagus. UPS. Mereka akhirnya pergi. Kamu masih luar biasa. Anda telah menyinggung keluarga Chen dan putranya. Jelas dialah penyebabnya. Sekarang berpura-pura menjadi orang baik. Tapi itu tidak masalah. Sudah tersinggung. Chen Gaosheng. Tiket pesawat jam 10 besok pagi. Tujuan. Kota Ruicheng. Ayah. Saya mendapatkan pengalaman menginap yang menyenangkan di Jinling. Mengapa Anda ingin pergi ke sana? Tempat di mana burung tidak buang air besar. Kamu masih berani mengatakannya. Tetap di sini di Jinling. Jari Suking. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Dan Chu Qiansun. Jika dia melanjutkan masalah ini, bisnis keluarga Chen kami, tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang kamu lakukan di Ruicheng? 2 tujuan. Pertama, menghindari bencana. Tidak. Tunggu Suking pergi ke Ruicheng. Berurusan dengannya. Aku akan mengikutimu. Saya kenal dengan Ruicheng. Saat aku sedang nongkrong di sana, selusin orang memegang pisau. Anda bahkan tidak bisa dekat dengan saya. Sebuah biau. Dia adalah orang yang paling saya percayai. Biarkan dia membantumu. Kamu ingat. Kekacauan Ruicheng. Keamanan publik yang buruk. Bahkan jika sesuatu terjadi, Hu Hanliang, kami juga tidak dapat menemukan apapun di kepala kami. Saya tahu, ayah. Kamu besok, apa yang kamu rencanakan? Terus istirahat, atau pergi ke Jalan Yuanxi? Kita harus pergi ke Jalan Yuanxi besok. Masih ada 3 toko yang belum saya kunjungi. Saya sekarang hanya 200 juta. Kita perlu mengumpulkan cukup 300 juta yuan. Bagaimana setelah mengumpulkan 300 juta? Apakah Anda selalu bertaruh pada batu? Anda tidak bisa mempertaruhkan seluruh hidup Anda dengan berjudi batu. Bekerja dengan batu setiap hari. Anda akan bosan setelah sekian lama. Masih harus. Mulailah beberapa industri lagi. Lalu kamu, pernahkah Anda berpikir untuk berkembang di Ruicheng? Itu yang terbesar di negara ini. Pasar batu giok kasar. Banyak batu kasar. Harga murah. Jika Anda memecahkan warna hijau kekaisaran, Anda masih bisa mendapatkan 3,5 miliar. Saya tahu Ruicheng. Saya pasti akan pergi ke sana di masa depan. Tapi tidak sekarang. Kamu harus pergi ke Jinling dulu. Kumpulkan poin. Dan bahkan jika Anda bisa menghasilkan uang dengan bertaruh pada batu, Anda juga harus meninggalkan rencana cadangan. Kapan Fang Yi? Jika Anda tidak berjudi, ada juga industri lain untuk menopang kehidupan. Saya mengerti. Lalu kamu, industri apa yang ingin Anda mulai? Belum memikirkannya. Anda perlu mencari seseorang yang berpengetahuan untuk bertanya terlebih dahulu. Misalnya kakekmu. Dia harus tahu barang-barangnya. Ya, kakek saya punya pengalaman. Besok, aku akan membawamu ke rumahmu dan bertanya padanya. Bagus. Itu saja. Industri barang antik masih cukup khusus. Kakek nenek. Ihiro, pergi memasak bersama nenek. Ayo. Kinger. Saya menemukan sesuatu. Tunjukkan padaku dinastinya. Kakek, cincin dari terakhir kali. Sayangnya, lupakan saja. Tidak ada nasib. Lihat ini. Dari dinasti Qin, setengah hilang, tidak dapat diperbaiki. Kakek, ini adalah jimat harimau dinasti Qin, setengah hilang, pembusukan serius. Tapi apa? Memiliki nilai koleksi. Saya akan membantu Anda memperbaikinya nanti. UPS Kinger. Aku sangat iri dengan kemampuanmu. Jika saya masih muda, aku harus memujamu sebagai guruku. Ceritakan padaku tentang hal itu. Saya sekarang memiliki 2 hingga 3 miliar. Percuma saja menyimpannya di bank. Apakah kamu punya sesuatu? Bagaimana dengan saran proyek yang bagus? UPS. Anda menghasilkan uang dengan cukup cepat. Saat ini, industri ini relatif tidak disengaja. Bagaimana dengan bisnis biasa? Mudah hilang. Tapi sekarang ada 2 arah. Salah satunya adalah membuka toko barang antik. Buka toko barang antik dan tetap memiliki investasi kecil. Saya akan membantu Anda menjaga toko. Kakek. Saya membuka toko barang antik. Anda menjalankannya. Saya mengerti. Bagaimana dengan yang kedua ini? Buka toko batu giok, menjual batu giok. Jadilah pelanggan kelas atas. Dan terlebih lagi, ini belum mencapai skalanya. Jika Anda memiliki perspektif ini, Anda pasti akan menghasilkan uang. Ini juga bagus. Kinger, berhenti bicara. Ayo makan. Oke nenek, bagus, pergi.
Sudah lama sekali aku tidak kesini. Lihat apakah ada sesuatu yang layak dilewatkan. Itu siapa yang membongkar batu itu? Tepat pada waktunya untuk ikut bersenang-senang. Pergi. Direktur Chen, kenapa kamu di sini? Itu Chihiro. Inilah dirimu. Aku akan membawa Kinger kemari untuk melihatnya. Aku tidak mengganggumu. Warnanya hijau, benar-benar hijau kekaisaran. Sekarang saya menjadi kaya. Selamat kepada Direktur Chen. Kenaikan besar, berteriak. Ternyata itu Nona Su. Maaf, baru saja saya telah mencari batu solusinya. Tidak memperhatikanmu. Kasar. Terdengar. Nona Su juga pandai berjudi batu. Mengapa kamu tidak muncul hari ini? Biarkan aku membuka mataku juga. Terima kasih, Tuan Chen, atas cinta Anda. Lalu aku akan melakukannya. Memalukan. Direktur Chen, apakah Anda ingin bertaruh? 30% kemenangan Anda adalah milik Anda. Jika aku kalah, itu semua milikku. Nona Su bercanda. Aku hanya menonton kesenangannya. Tidak mengerti ini. Rubah tua tidak mendapat cukup minyak dan garam. Saya ingin bagian ini. Bantu aku mencari tahu. Ini juga disebut perjudian batu. Ikuti di supermarket seperti memetik apel. Sayangnya tidak. Pamerkan kemampuan Anda. Telur hitam. Bunga mengambang ini, kualitas dan kepadatan, itu pasti produk kelas 1 yang luar biasa, sangat besar. Keluarkan, tidak masalah jika tembus 10 juta. Ya. Gadis kecil, saya akan membayar 12 juta. Lau Liu, mengapa kamu begitu pilih-pilih? Saya akan membayar 13 juta. 18 juta. Kesepakatan. Batu ini, itu milikmu. Saya baru saja menang hari ini. Apakah kamu bebas? Apakah kamu mau bangun untuk makan malam? Kata Nona Su. Jangan memberi muka. Kebetulan ada hal lain, ingin berbicara dengan Qian Sun. Kinger, angkat sebuah batu, hancurkan dirimu sendiri. Bukan Chen Tiexiong, bukan orang biasa. Saya pikir dia tidak punya niat baik. Saya juga bukan seorang vegetarian. Takut padanya. Kamu kari, berapa banyak uang yang Anda miliki sekarang? Hampir 300 juta ya? Mengobrol dengan kakek tentang perkembangan. Bagaimana kabarnya? 270 juta. Saya berencana pergi ke Ruicheng seperti seorang yang membuka toko jadi. Terkait perencanaan, aku akan memberitahumu malam ini. Oke. Aku akan mendengarkanmu malam ini. Jangan menipu diri sendiri lagi. Mengundang orang lain untuk makan malam. Chihiro. Giok berkualitas tinggi. Tidak cukup. Saya mendengarnya di Ruicheng. Apakah kamu menginginkannya? Atur sekelompok orang. Belilah satu batch. Direktur Chen, stok batu giok berkualitas tinggi sudah habis. Hal ini sudah umum terjadi di pasaran. Situasi di Myanmar Utara tidak menentu. Harga bahan baku meroket. Jinling lokal, skala yang relatif kecil, tingkat hasil produk yang tinggi sangat rendah. Sejak kamu bertanya, aku akan memberitahumu rencana awalku. Ajukan permohonan pendanaan 1 miliar. Setelah hari Mei, mulailah pergi ke Ruicheng. Rencana pengadaan. Berpengalaman dalam mengidentifikasi batu, saya berencana untuk membawanya bersamaku. Meningkatkan efisiensi pengadaan. 1 miliar itu agak banyak. 500 juta tidak masalah. Namun perusahaan tidak dapat berjalan tanpa Anda. Anda adalah manajer umum. Chen Gaosheng. Tidak enak badan akhir-akhir ini. Beristirahatlah di rumah. Perusahaan membutuhkan Anda untuk mengawasinya. Departemen personalia memberitahuku sebelumnya. Departemen pembelian mempekerjakan manajer baru. Biarkan saja dia. Atur ulang orang-orang dari Departemen Keuangan. Pergi dan awasi dananya. Kamu lihat, bagaimana dengan ini? 500 juta yuan saja tidak cukup. Tidak cukup. Terus tambahkan. Tapi manajer baru. Bisakah dia menang? Membeli batu giok. Jika terjadi kesalahan, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Chihiro. Manajer pembelian ini, Anda juga tahu, itu adalah Su Mei Jiao. Sebelum dia dipanggil sakit dan diskors dari pekerjaan, kembalilah sekarang. Cukup ganti kekurangan pembelian. Dia telah bersamaku selama bertahun-tahun. Ketahui sedikit tentang caranya. Su Mei Jiao, dia adalah mantan sekretaris Tuan Chen. Hal-hal buruk yang mereka lakukan, saya sudah mendengarnya sejak lama. Direktur Chen sengaja memecah belah daya beli di tangan saya. Jangan biarkan aku pergi ke Ruicheng. Atur orang-orang Anda sendiri. Jadilah manajer pembelian. Tambahkan juga seorang dari Departemen Keuangan untuk melindungiku. Atau waspada terhadap Kinger.
Kemampuan Sekretaris Su, saya bisa mempercayainya. Tapi penilaian kualitas dan menjadi sekretaris berbeda. Apakah dia memahami penilaian kualitas? Jika Anda salah melihatnya, siapa yang akan memikul tanggung jawab ini? Qian Sun. Su Meijiao bekerja dengan mantap. Ada orang dari Departemen Keuangan lagi. Kelola dana. Anda hanya perlu ketenangan pikiran di perusahaan. Perhatikan situasi secara keseluruhan. Semuanya sudah diatur. Saya tidak keberatan. Hanya sisi Sekretaris Su. Saya akan mengirimkan Departemen Pembelian. Yo tua lewat. Dia tahu tentang penilaian batu giok. Mampu mengikuti masa lalu dan memeriksa. Tidak masalah. Lakukan saja apa yang Anda katakan. Ihiro. Hal-hal tentang Su Meijiao ini adalah keputusan sementara. Ini hari ulang tahun kakekmu hari itu, bukan di perusahaan. Tidak ada waktu untuk berdiskusi. Direktur Chen, Anda melanggar. Departemen pembelian berada di bawah kendali saya. Perpindahan personel, kamu harus diskusikan dengan saya. Sekarang Anda telah memutuskan. Tapi kemudian ada yang tidak beres. Anda bisa mengambil tanggung jawab. Mereka semua berasal dari perusahaan. Dianggap sebagai transfer. Su Meijiao tidak bisa. Bisa diubah lagi. Direktur Chen, orang yang kamu cari. Sesuatu telah terjadi. Anda harus mengambil tanggung jawab. Itu saja. Akan ada pertemuan untuk membahas lusa. Tanggung jawab saya. Saya bertanggung jawab. Saya kenyang. Ayo pergi dulu. Chen Tiexiong membagi kekuatanmu. Hal seperti ini akan terjadi di masa depan. Mungkin ada. Kalau begitu, aku tidak akan melakukan ini. Saya tidak tahu cara mencuci dan memasak. Tidak pernah. Pergi berbelanja setiap hari. Kakekmu memberitahuku satu hal. Katanya dia ingin membuka restoran. Toko giok-giok. Apa yang kakekku katakan? Katakan dengan cepat. Kata kakekmu, buka toko batu giok dan batu giok. Anda menilai batu. Saya bertanggung jawab untuk menemukan batu kasar. Kumpulkan saja dana secukupnya. Itu bisa dibuka dengan J. Ini adalah ide yang bagus. Orang kaya sekarang, semua orang suka mengoleksi batu giok. Pasti ada pasar untuk toko produk jadi. Di masa depan kita, buatlah perhiasan Anda sendiri. Dapat menjual produk jadi. Anda juga bisa menjual batu giok lainnya. Dapat menjual produk jadi. Anda juga bisa menjual batu giok lainnya. Itu. Apakah Anda ingin membuka toko barang antik? Toko barang antik hanya membuang-buang waktu. Tidak sebaik fokus pada pembuatan batu giok. Sekarang kami kekurangan dana. Lainnya, Anda bisa mengumpulkannya secara perlahan. Ihiro, saya juga tidak ingin membuka toko barang antik. Tapi aku sudah. Kakek yang berjanji. Anda tidak bisa mengingkari janji Anda sebagai manusia. Kinger, mengapa kita tidak berpikir secara berbeda? Temukan toko besar. Batu giok yang sudah jadi, setengah materi perjudian, area antik terakhir yang tersisa. Itu bisa memuaskan kakek. Apakah dia masih bisa masuk ke toko untuk melihat bisnisnya? Ini adalah ide yang bagus. Itu, pembagian kerja dan pencarian toko. Anda bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab menghasilkan uang dan mengambil barang antik. Kita hasilkan uang dengan Chen Tiexiong terlebih dahulu. Mari kita bicara tentang 500 juta. Oke. Berjuang. Kakek saya, ada banyak harta karun di sana. Mari kita ambil beberapa. Mempertahankan fasad di toko. Pokoknya, toko barang antik. Saya akan memberikannya kepada kakek mulai sekarang. Terima saja apa yang Anda katakan. Kinger. Qian Sun memberitahuku. Bagaimana dengan Anda membuka toko barang antik? Saya pikir ini adalah ide bagus. Barang antik yang saya kumpulkan. Saya lebih tua sekarang. Biarkan saja. Ini juga memakan ruang. Lebih baik keluarkan barang di toko. Ketika saya masih muda. Sesuatu untuk dimainkan sendiri secara menyeluruh. Menjual. 831. Masukkan yang baru. Tidak ada waktu saat itu. Sekarang kamu sudah kakek. Bagaimana ini bisa sangat memalukan? Ini bayimu. Apa yang memalukan tentang ini? Qian Sun melakukan banyak hal denganmu. Saya lega. Bagaimana dengan dekorasi toko? Kembalilah setelah tiba di Ruicheng. Mari kita bersiap perlahan bersama. Kakek, saya berencana pergi ke Ruicheng lusa. Mengapa kamu begitu cemas? Pergi lebih awal, kembali lebih awal. Dan orang-orang dari grup Fesia, ayo pergi bersama. Harga batu giok kasar. Hindari kehilangan uang saat berdagang. Anda juga bisa kembali lebih awal. Ini dia. Ruicheng. Bagaimana setelah tiba? Apa yang ada? Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan. Hubungi saja dia. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, jangan temukan seseorang. Membuat masalah bagi seseorang. Kakek, Anda dapat yakin, saya akan memperhatikan keselamatan. Gelap dan aku tidak bisa keluar. Jangan menimbulkan masalah. Sesuatu telah terjadi. Telepon saja kamu. Ruicheng adalah tas campuran. Anda pergi ke sana sendirian. Semuanya. Hati-hati. Menemui masalah. Jangan membawanya. Kamu bisa. Hubungi saya dengan cepat. Hubungi orang di kartu nama.
Kemudian Anda tiba di Ruicheng. Anda harus mengirimi saya pesan. Bagus, saya akan melakukannya. Aku akan pergi kali ini, terutama untuk menghasilkan uang. Ngomong-ngomong, batu gio kelas atas telah kembali. Tunggu aku kembali. Kita bisa sibuk. Ini tentang mendekorasi toko. Oke. Saya akan melakukannya besok pagi. Kirimkan saja drivernya. Mengantarmu ke bandara. Pergi ke Ruicheng untuk membeli batu gio ini kepada perusahaan bisnis perhiasan bulan depan. Sangat penting. Siapa yang kamu kirim ke sini? Apa yang terjadi? Menurutku ini tidak apa-apa. Saya setuju usulan Tuan Chu. Masalah ini, ikuti saja prosesnya. Apakah kamu akan ke Ruicheng kali ini? Membeli adalah hal yang sepele. Puji dan bunuh Suking adalah kuncinya. Anda semua adalah orang kepercayaan saya. Selesaikan ini. Kembali, itu keuntunganmu. Saya mengerti. Saya jamin Suking akan dijatuhkan dan mempersulitnya. Kamu salah. Anda hanya bertanggung jawab untuk membayar. Jangan melakukan trik kecil. Suking, seseorang akan menjaganya. Saya tahu. Anda pergi dan bersiap dulu. Saya akan uruskan kapan waktunya. Memberitahu Anda. Bagus. Mei Jiao, apa yang kamu khawatirkan? Saya mengirim seorang ahli batu gio mengikutimu. Masalah harga, ada ahli yang bertanggung jawab. Anda tidak harus mengambil tanggung jawab. Saya khawatir saya tidak mengerti batu gio. Penghargaan itu milik Anda. Ada yang tidak beres. Ada ahli yang membawanya. Anda hanya mengisi kekosongan. Jika bukan karena uang, siapa yang mau tersentuh oleh orang tua sepertimu? Pagi-pagi begini menggangguku. Ketua Cheng berkata tentang Suking. Saya mungkin datang ke Ruicheng besok. Membantu membeli batu gio setelah tugas selesai. Jangan keluar hari ini. Sungguh merepotkan. Proses terbangnya sangat sederhana. Lapor masuk, lulus pemeriksaan keamanan, temukan lokasi, turun dari pesawat dan hidup bersama. Temukan lokasi, turun dari pesawat dan hidup bersama. Jangan lupa dokumen tiket Anda setengah jam sebelumnya. Selesaikan prosedurnya. Bagus, tasmu dapat dibawa ke dalam pesawat. Tiba lebih awal, jangan terlambat. Uang dari penjualan batu gio saya sudah masuk ke akun Anda. Ini adalah informasi dari personel Ruicheng. Perhatikan baik-baik. Wang Yuhua itu adalah saudara ipar Chen Tixiong, kaki anjing. Su Mei Jiao, dia adalah simpanan Chen Tixiong, tak berperasaan. Song Yuhang adalah ahli penilaian. Saya memiliki hubungan yang baik dengan kakek saya. Mintalah saran lebih lanjut. Bagus. Lalu kapan mereka akan melakukannya? Ayo pergi. Tidak yakin. Tidak lebih dari 3 hari sebelum keberangkatan. Aku akan meneleponmu. Bagus. Pesawat akan mendarat. Silakan kencangkan sabuk pengaman Anda. Energi giok di batu aslinya. Fluktuasinya sangat kuat. Jangan khawatir, gadis kecil. Kami, ahli pembedahan batu. Pastikan tidak ada bahan bagus yang terbuang. Itu hijau kekaisaran. Saya membeli batu kasar sebesar batu giling. Saya pikir itu adalah pembelian impulsif. Tidak mengharapkan visi itu. Sangat beracun. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia pergi dengan Zamrud, akan sulit untuk melakukan apapun lagi. Jangan panik. Ada banyak orang di sini. Sangat mudah untuk mengekspos diri Anda jika Anda melakukannya secara langsung. Tuan Huang, kirim seorang untuk menutup pintu belakang terlebih dahulu. Chen Gaoxing dan aku. Pendekatan dari depan. Berpura-pura membeli batu untuk menjeratnya. Pimpin dia ke gang. Yakinlah.
Tidak ada jalan keluar melalui pintu belakang. Benar saja, dia datang untukku. Wanita ini memiliki selera yang bagus. Hijau kekaisaran ini, harta karun yang langka. Batu kasar yang Anda suka. Masalahnya terpecahkan, bukan? Oke, mohon tunggu sebentar, Pak. Bos, tolong hubungi saya, Presiden Asosiasi Gio. Saya punya sepotong hijau kekaisaran di sini. Saya ingin memintanya untuk memegang matanya. Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang kerjasama. Selain itu, tolong bantu saya lagi. Keamanan di sini. Saya takut suatu hal yang sangat berharga. Seseorang iri dan ingin merebutnya. Ditemukan. Tidak sabar menunggu keamanan datang. Lakukan secara langsung. Masalah di kota Jinling. Tidak menemukanmu. Saya berani sekarang. Datanglah ke rumah Anda sendiri. Mencari kematian. Jangan bangga. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang sedang terjadi? Ingin mencuri Gioku, bahkan menggunakan pisau. Saya memiliki sepotong hijau kekaisaran di tangan saya. Ingin berdiskusi kerjasama dengan Anda. Mari kita bicara tentang bajingan ini. Hubungi polisi dengan cepat. Lindungi dengan baik Jade dan wanita ini. Halo, 110, seseorang membuat masalah di sini. Saya ingin menelepon polisi. Jangan bergerak. Pergi. Jujurlah, jangan bergerak. Pergi. Gadis kecil, kamu luar biasa. Tadi itu sangat menakutkan. Hanya sedikit masalah. Bos, lihat. Halo Qiansun. Masalah pasar Ruicheng, saya telah menyelesaikannya. Selanjutnya, sekarang giliran kita.